warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sosmed, saya Suci Ramadhani, siswa SMK Negeri 1 Musirawas Utara, Prodi Multimedia. Sekarang saya berada di Desa Sungai Jauh, khususnya di Masjid Taqwa Desa Sungai Jauh. Di Masjid Taqwa Desa Sungai Jauh ini mengadakan acara Safari Ramadan. Sebenarnya acara Safari Ramadan sudah 1 tahun vakum dikarenakan di tahun 2020 banyaknya COVID-19 yang melanda. Sekarang ayo kita lihat bagaimana kegiatan di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Valencia dari SMK Negeri 1 Musirawas Utara, Prodi Multimedia kelas 10. Baiklah, saya di sini sebagai reporter. Saya sekarang ada di dalam ruangan Masjid Taqwa Desa Sungai Jauh. Di sini setelah mengadakan Safari Ramadan dari SMK Negeri 1 Musirawas Utara. Acara saat ini adalah sedang mendengarkan sambutan-sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Musirawas Utara. Baiklah, mari kita lihat acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam zikir pagi dulu ya. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak pengurus Masjid At-Taqwa Desa Sungai Jauh, Kecamatan Rawas Ulu yang kita hormati, Bapak Ibu guru dan pegawai SMK Negeri 1 Musirawas Utara yang saya hormati, anak-anakku peserta didik SMK Negeri 1 Musirawas Utara, dan juga hadir di antara kita remaja masjid dari Desa Sungai Jauh, Kecamatan Rawas Ulu. Terima kasih atas dukungannya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah mengizinkan kita untuk melaksanakan rencana yang sudah kita susun beberapa hari yang lalu, yaitu melaksanakan kembali kegiatan Safari Ramadan keluarga besar SMK Negeri 1 Musirawas Utara. Bapak pengurus masjid yang kami hormati, Bapak Ibu guru, terutama yang baru masuk beberapa tahun terakhir, perlu saya jelaskan bahwa kegiatan Safari Ramadan ini sudah kita mulai sejak SMK Negeri 1 Musirawas Utara atau yang dulu bernama SMK Negeri Rawas Ulu berusia 3 hari. Jadi saya masih ingat di tahun 2012 kita melaksanakan safari di masjid ini. Di Safari Ramadan kita pernah di masjid ini. Seingat saya ustadznya waktu itu Ustadz Fauzan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Kemudian kita melaksanakan safari di di Kelurahan Pasar Surulangun, Ustadz Ali, dan di Lesung Batu Ustadz Atik Fahmi dari Arisala. Setelah itu setiap tahun kita melaksanakan safari Ramadan. Tahun lalu kita tidak bisa melaksanakan karena sedang dalam masa wabah pandemi COVID-19. Tahun ini OSIS
SMK Negeri 1 Musirawas Utara beserta guru-guru agama merencanakan kegiatan ini dilaksanakan di 10 masjid di Kecamatan Rawasulu dan Dibu. Kita juga akan melaksanakan kegiatan ini di lokal jauh. 2 tahun yang lalu kita melaksanakan di 3 masjid di daerah Batu Gajah, kemudian Roma dan Tanjung Priok. Salam beriring salam kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak pengurus masjid, Bapak Ibu Dewan Guru, anak-anakku, semoga kita semua hari ini dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hari kedua kita berpuasa. Semoga puasa kita tahun ini adalah puasa yang terbaik dari puasa-puasa yang pernah kita jalani di bulan-bulan di tahun-tahun sebelumnya. Kepada semuanya, pada hari ini saya ingin menjelaskan beberapa hal. Pertama, bahwa kebijakan kita di SMK Negeri 1 Musirawas Utara pada bulan Ramadan ini, yang pertama kita ingin fokus pada pembinaan kerohanian atau pembinaan keagamaan peserta didik maupun guru dan pegawai. Yang kedua, kita tetap akan melaksanakan pembelajaran, namun pada tataran merapikan tugas-tugas peserta didik yang belum menyelesaikan tugas-tugas sebelumnya dan boleh melaksanakan praktek untuk mata pelajaran yang benar-benar penting. Kita berharap sebulan ini kita sudah bisa merapikan semua tugas-tugas yang pernah kita berikan kepada peserta didik, dan dengan begitu insya Allah setelah Idul Fitri kita bisa fokus melaksanakan pelaksanaan ujian akhir tahun. Untuk kelas 11 fokus mengikuti ujian tahfiz menjelang pelaksanaan praktek kerja lapangan. Nah, selama bulan Ramadan ini juga kita berharap bahwa program-program unggulan yang dilaksanakan oleh guru tetap bisa dijalankan. Beberapa yang harus kita selesaikan di momen Ramadan ini, yang pertama adalah penyelesaian video tahfiz. Baiklah teman-teman, sekarang sudah memasuki acara penceramahan dari Ustadz Irfan atau yang mewakili guru SMK Negeri 1 Musirawas Utara. Ceramah yang bertema tentang kematian. Baiklah, langsung saja kita saksikan ceramah dari Ustadz Irfan. Oke, selanjutnya yaitu kultum untuk kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Irfan. Untuk rebahan Pak Yudian, tambahkan agendanya ya, ada kultum dari siswa. Nah, jadi tambahkan, nanti ada kultum dari guru, ada kultum dari siswa. Ya. Ceramah Pak ke kultum. Ceramah atau gitu komerasi gitu. Berapa aja lo butuh anak tuh? Ikan ini serius. Nah, depan. Nah, jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa qa'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahu azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Musirawas Utara,
yang saya hormati Bapak Takmir Masjid At-Taqwa yang sempat hadir di masjid yang kita cintai ini, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya sayangi. Sebatas itu saja, nggak lebih dari itu. Baiklah, di sini saya sebenarnya tidak perlu ceramah, tidak perlu kultum ya, karena kepala sekolah kita ini sudah melebihi daripada di atas ilmu kepala sekolah, di atas ilmu ustaz. Dia serbannya saya sudah gemetaran ya serbannya. Ini serban juga hormatan. Sejarahnya banyak. Mbak Maimun. Kiai NU yang memberikan. Jadi kalau saya tadi kultum pas, yang ceramah tadi Pak Edi yang ceramah. Karena penjabarannya lebih dari 7 menit. Jadi ada bisik-bisik, tapi Pak tidak usah ngisi sudah diisi bos. Man. Anak sekalian, yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Saya teringat ketika mengajar di kelas, saya bilang, "Nak, mungkin hari ini hari yang terakhir untuk kamu." Saya bilang kayak gitu. Ternyata setelah memberikan materi pada waktu itu tentang penyelenggaraan jenazah di sekolah lama, ketika habis saya selesaikan, ketika saya pulang di sekolah, pulang habis ngajar, terdengar kabar bahwasanya ternyata anak yang saya ajar tadi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa yang sama terjadi di SMK kita. Ketika saya ngajar waktu itu di MM, mungkin dengan si Meli tadi kan. Ketika saya memberikan materi tentang penyelenggaraan jenazah, tidak barang beberapa hari juga terdengar bahwasanya saudara kita sudah meninggal dunia. Lihat statusnya Pak Edi, mungkin ini Ramadan yang terakhir. Itu sebagai introspeksi diri. Banyak sahabat-sahabat kita yang tidak bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ayo Pak, aku masih panjang, masih muda, masih gagah. Ketika balik dicium mobil, sesat. Ya. Pak, bapak ini tua, sakit-sakitan, kita lagi mati. Belum tentu yang ngomong kan mati dulu kan. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan sebuah kesempatan yang luar biasa. Tadi di atas saya sampaikan, man fariha bituhuli ramadana haramallahu jazadahu ala niran. Barang siapa yang merasa senang, ini baru merasa senang. Barang siapa yang merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka diharapkan jasadnya masuk dalam neraka. Subhanallah. Senang nggak Ramadan? Senang. Beli petasan Pak. Kalau jiwa kita terpanggil dan merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan, diharapkan jasadnya masuk neraka. Senang di sini bukan hanya cuma senyum, Pak. Apakah senyum itu dengan cukup senang? Tidak. Apakah kita melihat cewek cantik senyum gitu senang? Enggak juga. Mungkin ada sesuatu di bibirnya, atau ada yang menempel coretan tersenyum. Senyum kita aja belum tentu bahagia. Cuma hanya senyum saja. Jadi Ramadan kali ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kita, mari kita introspeksi diri. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Insya Allah kita akan beribadah dengan full, dengan maksimal. Saya mau bahas materinya udah bingung nih, karena sudah dibahas Pak Edi tadi tentang tingkatan-tingkatan dan termasuk baca Al-Quran. Jadi hanya kultum saja, saya nggak lama kan kultum, karena saya tahu diri saya, ilmu saya jauh lebih dari bawahnya Pak Edi. Jadi saya merasa tahu diri kan ya. Saya tidak akan menyinggung-nyinggung dari apa sampaikan Pak Edi. Betul lah itu. Jadi hanya menambahkan saja, menambahkan apa yang disampaikan tadi. Kalau kita senang, misalnya Pak Riko, ini masih bujangnya, mumpung masih bujang. Mungkin Ramadan ini Ramadan yang terakhir bujangnya Pak Riko. Amin. Mungkin Ramadan depan Pak Riko sudah gak bujang lagi. Amin. Jadi kan bujang kamu itu yang lebih baik daripada. Ketika Pak Riko, nah, dia pun misalnya ada pacarnya ya, atau calon istrinya, panggilnya Pak Riko, Bunda, Beb, hari ini saya mau ke rumah.
karena kita merasa senang ketika di hari ini saya mau datang ke rumah. Ketika kita senang dengan tamu yang akan ke rumah kita, apa yang kita persiapkan? Rumah bersih, pengalaman. Diharum-harumi, dan belum dicek. Biasa gak mandi, ya kan? Biasa baju yang digosok. Anak ibu kau heran, pola anakku nih, mimpi apa semalam? Ternyata ada tamu istimewa yang mau datang ke rumah kita. Jadi apapun yang lakukan untuk menyambut tamu yang istimewa tadi. Demikian dengan Ramadan. Ketika Ramadan datang, apa yang tidak kau persiapkan? Di antaranya dengan ilmu. Aku dulu seusia kamu Nina, seusia anak-anak bukan yang ibu ya. Tadi ada yang foto saya keren sekali Bu Yeni, terima kasih sudah difoto saya tadi dari jauh disebut foto keren. Itu kayaknya jadi cover di MF bagi saya. Jadi apa yang perlu disiapkan nak? Saya dulu pas usia kamu kalau mandi di sungai kentut takutnya. Katanya batal ada. Kan kalau kau coba kau nyebur di sungai Ramas berenang kentut pasti ada gelembung-gelembung. Karena ada gelembung-gelembung itu kita mengeluarkan sesuatu dan ada sesuatu yang katanya batal. Dan kalau kita Ramadan kita dengan ilmu gak batal. Kan kentut di banyu batal. Coba kau haus gitu pas haus setengah hari kau berendam makin baik gelembung-gelembung misalnya kan kentut. Kira-kira harusnya hilang kan? Tidak. Inilah perlunya ilmu dalam berpuasa. Nggak cuma katanya puasa potong kuku nggak bisa ya. Katanya kalau berenang di sungai kalau kentut batal ya. Katanya kalau ini katanya nggak ada katanya. Harus dengan ilmu. Jadi kalau kamu pengen sukses puasa ini dengan ilmu. Masjid At-Taqwa. At-Taqwa itu sebuah tingkatan yang paling tertinggi kalau level keimanan orang itu yang paling tinggi itu at-taqwa, mutakin. Kalau at-taqwa itu tingkatannya, mutakin itu orangnya. Nah, zaki al-mutakin masuk ya, level yang tertinggi. Ada muhsin, ada nama muhsin kan? Ada muklis itu orang yang selalu ikhlas. Dan tingkatan yang paling tertinggi namanya mutakin. Pak Zaki mantap, Pak Zaki. Level yang paling tinggi itu mutakin, orang yang bertakwa. Sesuai yang saya uraikan tadi di atas, sebuah surat Al-Baqarah yang sudah saya rasa kita hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ramadan ini adalah banyak keutamaan. Salah satunya di antaranya tadi yang sebutkan tadi, unzila fil Quran, diturunkan Al-Quran. Ilmu apa saja ada di Al-Quran. Susah yang pakai anak. Aduh Pak ilmu di Al-Quran itu aduh gaduh. Kalau kita mau kaji, aku wariskan dua perkara untukmu kata Muhammad. Jika engkau berpegang kepada keduanya, engkau akan selamat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Ternyata kalau kita kaji, ternyata Pak ini memberikan cara untuk kita untuk hafal surat-surat pendek, untuk selalu mengaji dan seterusnya. Itu manfaatnya luar biasa untuk kita. Contoh, jadi ketika Al-Quran itu manfaatnya banyak. Yang pertama, ilmu apapun itu ada di Al-Quran. Ilmu apapun itu ada di sini. Yang baik-baik. Maaf sekali. Sampai ilmu hubungan suami istri pun ada di Al-Quran. Tidak percaya loh. Kalau Pak Diko mau belajar nanti kita ajarkan. Bahasanya lembut tapi enggak hubungan suami istri itu seperti enggak ada di Al-Quran. Tapi ada ilmunya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu tentang hubungan suami istri. Artinya cari sendiri. Saya enggak akan. Cari istri ada di sini. Obat jerawat ada jerawat. Ya enggak. Sesungguhnya jerawat itu obatnya ada lagi enggak ada. An-nadhafatu iman, kebersihan, selalu basuh dengan 5 kali dalam sehari semalam, sholat 5 waktu. Saya bilang berulang kali, anak yang sholat 5 waktu dengan benar, insya Allah jerawatnya bersih. Serius, tidak percaya?
Rata-rata yang banyak jerawat itu belum serius dulunya. Saya aman. Jadi aman ya nih? Aman. Jadi kalau jerawatnya mau bersih, nggak perlu pakai apa ya, kalau pembersih wajah dan bla 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 bla. Jangan singgung ya. Aku memang singgung. Jadi ketika wudhunya benar, sholat 5 waktunya pun insya Allah jerawatnya bersih. Kalau ibu mau praktek mereka. Terus obat galau, wadah. Lagi putus cinta, sakit hati, dihianati, dietret-etret. Ada etret itu lah, apa itu? Bu Yani mungkin bisa menerjemahkan bahasa kita. Di etret-etret. Nanti cari di Google. Di etret-etret. Jadi apa? Di antaranya ada beberapa pengalaman anak-anak perempuan yang lagi galau itu juga. Pak, ini Pak disakiti Pak. Aku datang cinta dengan ini. Pokoknya hidupku hanya untuk dia Pak. I just wanna be with you. Nangis, sedih, putus cinta, sekolahnya tidak fokus. Walaupun guru sehebat apapun ketika anak putus cinta pasti diberi. Baiklah teman-teman, kita sudah memasuki acara inti dari acara Safari Ramadan ini, yaitu membaca juz 30. Baiklah, di sini dibagi menjadi 4 kelompok. Langsung saja kita tanyakan kepada salah satu kelompok yang akan membacakan Al-Quran ini. Ayo ikuti saya. Baiklah, saya sudah bersama salah satu anggota dari kelompok yang ada di samping saya tadi. Baiklah Kak, kakak dari kelompok apa? Dari surat apa? Dari kelompok 31 sampai 37, dari surat Al-Buruj sampai An-Naba. Oke Kak, terima kasih Kak. Silakan Kak. Oke teman-teman, kelompok yang di samping saya tadi itu dari surat Al-Buruj sampai surat An-Naba. Oke, mari kita lihat kelompok yang lainnya.